sudah mengambil bagian dalam pujian penyembahan kita di dalam ibadah Sabat ini. Biarlah semua pujian penyembahan yang sudah kita angkat, kita persiapkan semuanya untuk kemuliaan, hormat dan kuasa bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman Dafar Elohim tentang suatu tema yaitu perkataan positif atau negatif. Tema ini diambil dari dasar firman yaitu Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Mari kita lihat dasar firmannya, Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Ayat 9. Dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi citra dengan Elohim. Ayat 10. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Saudaraku, seluruh anggota keluarga dan kita semua, pada siang hari ini kita diingatkan dalam satu tema ini, saudaraku, di mana Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Di sini firman jelas mengatakan tentang perkataan. Karena dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Perkataan itu keluarnya tentu dari mulut, saudaraku. Nah, namun perkataan yang sama ini antara berkat dan kutuk atau perkataan positif itu berbicara tentang berkat tentunya, atau negatif itu yang berbicara tentang hal kutuk. Hal ini tidaklah harus terjadi demikian. Ini yang ditegaskan oleh firman di dalam Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Namun saudaraku, untuk di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita dapat melihat bahkan di dalam diri kita sendiri, kita masih belum bisa mampu untuk dapat mengendalikan hal ini tentang perkataan-perkataan kita. Untuk itu pada siang hari ini kita akan diteguhkan dengan firman ini untuk kita kembali diingatkan. Karena firman memang harus kita belajar, saudaraku. Lewat firman kita juga ditegur, lewat firman kita juga dididik, dan lewat firman kita juga dikuatkan. Saudaraku, memang mulut adalah organ tubuh yang jumlahnya cuma satu. Kalau telinga ada dua, ada di kanan dan ada di kiri. Kalau mata ada berapa? Ada dua. Kemudian hidung kita, lubang hidung kita juga ada dua, ya. Jadi mulut cuma satu. Namun lewat perkataan mulut ini juga, saudaraku, bisa membuat orang menjadi bahaya, dan lewat mulut ini juga bisa orang menjadi bahagia. Jadi organ tubuh satu ini, yaitu mulut ini, yang mengeluarkan suara perkataan ini, memiliki peran yang sangat dahsyat di dalam kehidupan manusia. Sehingga firman Bapa Yahweh sangat menyoroti atau memfokuskan tentang hal perkataan ini, saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat bahwa perkataan itu memiliki otoritas, ya. Kita ini diciptakan segambar dan secitra dengan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach pada awalnya. Demikian juga kalau kita lihat Bapa Yahweh menciptakan segala isi langit dan bumi ini bukan dengan menciptakan dibentuk seperti miniatur kecil, kemudian dibangun, dipahat. Tidak, saudaraku.
Tuhan kita Bapa Yahweh menciptakan itu dengan firman, dengan dapat, dengan perkataan. Jadi hanya dengan perkataan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, maka gelap itu jadi. Jadi lewat perkataan, lewat firman ini ada kuasa yang begitu besar, saudara. Dan ini kita sebagai manusia yang tergambar secitra dan segambar dengan Bapa Yahweh, pada awalnya juga sama memiliki otoritas itu. Namun akibat kejatuhan dalam dosa, maka otoritas itu sudah tidak bisa sama lagi. Untuk itu kita juga lihat di era sekarang, saudaraku, bagaimana tentang perkataan-perkataan ini? Ternyata perkataan ini juga dapat dilihat secara nyata, bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam menjalani kehidupan ini, kegiatan penelitian juga terus berkembang dalam hal teknologi. Ada seorang peneliti dari Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Ya, kita bisa lihat Dr. Masaru Emoto. Ini seorang dokter bergelar doktor dari Jepang dengan penelitiannya tentang air, saudaraku. Dalam satu buku yang sudah diterbitkan, yaitu Hidden Message in Water. Di dalam buku ini, peneliti dari Jepang ini mengatakan telah membuktikan bahwa air mampu mentransmisikan emosi yang kita miliki. Cara yang digunakan cukup unik. Di dalam air bersih yang ditaruh di wadahnya, ia menyebutkan hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Setelah itu ia mengambil foto masing-masing bentuk kristal air dan membandingkan satu sama lain sesuai hal-hal yang disebutkan. Jadi ini suatu penelitian, tentu karya penelitian adalah sesuatu yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi seorang peneliti yang memiliki gelar seorang doktor. Jadi saudaraku, Dr. Emoto ini meneliti tentang air ini, bahwa lewat perkataan-perkataan yang positif dan juga negatif, air itu memiliki pengaruh, saudaraku. Kalau sepintas memang dalam kasat mata kita melihat air itu seperti biasa saja. Namun di dalam penelitian, tentu ini memiliki alat-alat yang digunakan oleh Dr. Emoto ini, saudaraku. Nah, di sini dapat kita lihat kondisi air yang dalam keadaan normal, ya kondisinya masih seperti ini. Kalau kita lihat di dalam laboratorium ataupun melalui alat penglihatan yang dilakukan oleh Dr. Emoto ini. Air yang dalam keadaan biasa normal tanpa dilakukan suatu perlakuan, bentuknya seperti ini, saudaraku. Ya, dalam gambar, dan ini tentu dilihat melalui alat mikroskop dengan perbandingan yang tentu sangat tinggi.
Kemudian saudaraku, setelah air ini diletakkan dan dilakukan dengan seseorang melakukan doa, maka kristal-kristal air ini berbentuk berbeda ternyata saudaraku. Nah, seperti ini, gambarnya berbeda. Nah, jadi dengan dilakukan dengan berdoa, maka kristal-kristal air ini tadi sudah berubah. Dari posisi yang tadi naturnya, alamnya awalnya seperti ini, berubah menjadi seperti ini, menjadi kristal yang bentuknya indah. Ini adalah dalam posisi air di mana dilakukan dengan berdoa. Ya, tentu berdoa dengan cara kita, yaitu bentuknya begitu indah dan membentuk suatu konstruksi yang berbeda dari posisi awalnya. Selanjutnya, air ini juga bagaimana saat melakukan pujian penyembahan, dia berbeda lagi saudara. Ya, dengan pujian penyembahan, dia membentuk kristalnya seperti ini, air itu saudaraku. Jadi hal-hal yang positif melalui doa, kristalnya indah, melalui pujian penyembahan juga bentuk kristalnya indah ternyata saudaraku. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana dengan hal yang tidak, dengan lagu-lagu dicoba dengan pujian, lagu-lagu metal yang sangat menggelegar, ternyata bentuknya juga berubah menjadi seperti ini. Ya, ini adalah hasil yang dilihat oleh Dr. Emoto ini, saudaraku. Jadi wujudnya menjadi berubah seperti ini. Kemudian kembali lagi dilakukan dengan pujian-pujian dan penyembahan dalam bentuk pujian yang bersifat tidak rohani, dengan kelembutan, dengan pujian yang sandu. Ternyata berbeda lagi kristal air ini. Kemudian eksperimen ini terus dilanjutkan. Bagaimana situasi yang mencekam seperti situasi berperang, kondisi air itu juga berubah menjadi bentuknya yang ada di sebelah kanan. Kemudian dalam keadaan damai, sukacita, ternyata kristalnya juga berubah kembali. Demikian juga pada saat dikatakan tentang sesuatu malaikat Tuhan, maka terbentuklah yang sebelah kanan. Perkataan-perkataan yang menakutkan dalam bentuk setan dan sebagainya itu muncul kristal air yang di sebelah kiri. Jadi saudaraku, dari beberapa contoh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Emoto ini, lewat perkataan-perkataan yang baik, yang positif, ternyata memiliki dampak terhadap kondisi struktural dari air. Nah, ini yang berdampak. Sementara kalau kita mengetahui saudaraku bahwa tubuh manusia itu kurang lebih 70% dari air. Jadi kalau kita lihat di dalam satu penelitian bahwa tubuh kita ini 70% isinya adalah air, cairan air. Nah, sehingga bila perkataan-perkataan yang positif itu sering kita dengarkan, memang berdampak kepada tubuh seseorang. Demikian juga bila perkataan-perkataan negatif tadi, bentuknya menjadi berantakan itu tadi, juga berdampak terhadap kondisi seseorang. Karena itu berdampak di dalam tubuh manusia yang memiliki jumlahnya kurang lebih 70% adalah cairan air. Sehingga kalau kita lihat saudaraku, Dr. Emoto ini yang dari Jepang ini, secara tidak langsung dia juga mengaplikasikan firman, membuktikan firman itu tentang perkataan-perkataan berkat, sesuatu yang memberkati, dan perkataan-perkataan kutuk yang tidak memberkati itu ternyata itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan fisik manusia. Ini saudaraku yang perlu Dr. Emoto ini kita hubungkan dengan firman ini, suatu fakta, data, dan suatu penelitian.
Sehingga memang sangat tepat sekali di dalam kitab Yakobus tadi menjelaskan bahwa Yakobus 3 ayat 10 tadi, dan mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Jadi bagi kita yang orang-orang yang sudah percaya di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, tentu kita memiliki karakter yang berbeda. Tentunya sebelum saat kita percaya. Namun untuk menjalani ini memang tidak mudah, saudaraku. Untuk itu firman terus disampaikan agar kita diingatkan bahwa mulut perkataan kita, hal yang positif, hal yang baik, perkataan-perkataan positif itu berpengaruh terhadap iman kita, terhadap imun kita, terhadap diri kita, terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan kita. Terlebih lagi terhadap kemuliaan Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Selanjutnya kalau kita lihat firman selanjutnya saudaraku di dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan. Namun ini Yeshua HaMashiach berkata, Aku berkata kepadamu bahwa setiap perkataan sia-sia yang sekiranya orang-orang akan membicarakannya tentang perkataan itu, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 27, sebab atas dasar perkataanmu kamu dibenarkan, dan atas dasar perkataanmu kamu akan dipersalahkan. Nah, jadi Yeshua HaMashiach menegaskan ini, saudaraku. Jadi lewat alat tubuh kita atau organ tubuh mulut kita ini ada pertanggungjawaban yang akan menjadi penghakiman nantinya. Jadi ini hal yang serius. Sehingga di sini dikatakan bahwa mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman tentang perkataan-perkataan ini, perkataan yang sia-sia. Jadi untuk itu saudaraku, anak-anakku dan kita semua, setelah mendengar firman ini kita ditegur. Kita berhati-hati dengan perkataan kita, khususnya anak-anak muda. Jangan merasa bangga dengan perkataan-perkataan rasa pergaulan, ya, yang berkata-kata tentang hal-hal yang tidak baik keluar dari mulutnya seenaknya saja, seolah-olah itu menjadi suatu tren, suatu hal yang kehebatan anak-anak muda sekarang ini. Ya, dengan perkataan-perkataan yang berkata tidak baik, tidak sesuai dengan atau yang positif, tapi perkataan-perkataan negatif. Ya, dengan bahasa-bahasa yang tentunya tidak sesuai dengan firman, saudaraku. Dan ini sudah sesuatu hal yang bukan hal yang aneh lagi kalau kita lihat di dalam dunia pergaulan anak-anak muda sekarang. Saudaraku, kalau hal ini tidak jauh, saudaraku, untuk membuktikan hal ini. Saya mempunyai satu kesaksian. Saya pernah melihat, karena kondisi komputer saya bermasalah, saya datang ke satu warnet, saudara. Begitu warnet, karena saya harus mengerjakan satu produk ke sana. Yang terjadi di sana, saudaraku, karena di lingkungan warnet banyak anak-anak remaja dan sebagainya, perkataan-perkataan itu luar biasa, saudara. Ya, dan itu seolah-olah menjadi sesuatu hal yang hebat menurut mereka, merasa sesuatu hal yang merasa mereka anggap, wah ini tren, dengan perkataan-perkataan yang luar biasa, sangat tidak senonoh tentunya kita dengar. Ya, baik itu perkataan keluar di situ binatang-binatang, perkataan keluar tentang maki-makian, keluar di situ perkataan-perkataan yang artinya tidak mencerminkan suatu perkataan yang memberkati, saudara. Dan ini terjadi menurut saya di beberapa warnet, karena di situ adalah komunitas anak muda, dan itu menganggap sesuatu hal biasa. Tapi sesungguhnya firman mengatakan pada siang hari ini di Matius 12, semua perkataan itu dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman nanti. Artinya apa? Hal ini serius. Ya, sehingga pada siang hari ini kita diteguhkan.
Jangan terpengaruh saudaraku, adik-adikku sekalian, remaja, ya anak-anak, Adam yang laki-laki, Kirai, Sabet Seba. Jangan merasa bangga kalau orang berkata seperti itu kita ikut-ikut. Tidak usah. Karena kita orang yang mengenal, sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach, kita harus memiliki karakter sendiri. Kita harus percaya pada diri sendiri, dan kita memiliki karakter, kita adalah karakter Yeshua HaMashiach. Ya, bukan karakter mereka mempengaruhi kita. Kita tidak perlu terpengaruh dengan perkataan mereka. Tapi kalau mereka berkata begitu, ya kita tutup kuping. Kalau memang harus terpaksa harus di situ, artinya kita berupaya jangan terpengaruh, tidak terpengaruh dengan mereka. Yang disayangkan adalah anak-anak Bapa Yahweh justru terpengaruh, terpancing dengan perkataan-perkataan hal seperti itu. Sehingga hal ini terbawa di dalam kehidupan, di dalam keluarga. Sehingga tidak heran di tengah keluarga juga perkataan itu muncul, saudaraku. Ya, perkataan-perkataan yang dibawa di luar tadi, hal-hal yang negatif tadi. Di dalam penelitian tadi berdampak ternyata, saudaraku, mempengaruhi terhadap kondisi kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku, di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia, tetapi kiranya apa yang baik untuk penguatan bagi yang berkebutuhan, agar dapat memberi anugerah bagi yang mendengar. Jadi di sini di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia. Kata jangan, bukan mudah-mudahan jangan keluar, bukan. Ini sesuatu forbidden, tidak boleh, jangan. Ya, jangan keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia. Di sini ditegaskan lagi, karena apa, saudaraku? Tadi di depan Matius sudah mengatakan kita mempertanggungjawabkan nantinya pada hari penghakiman nanti tentang perkataan-perkataan kita ini. Sehingga di Efesus ini menegaskan hal ini. Sehingga pada siang hari ini kita diingatkan lagi tentang perkataan-perkataan ini, saudaraku. Untuk kita kembali untuk mengintrospeksi diri di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak ada hal-hal yang tidak baik, kita juga dengan mendengar firman ini kita diteguhkan lagi untuk kita mengambil sikap untuk merubah cara hidup kita, cara kita berbicara, cara kita untuk melakukan, memberikan suatu pendapat atau perkataan lewat mulut kita. Untuk itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan berbicara tentang hal-hal apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudaraku, yang perlu kita ingat, pertama yang perlu diperhatikan dalam berbicara atau perkataan kita, yang pertama adalah benarkah yang saya katakan. Nah ini dia, saudara. Jadi kalau kita berbicara, berkata, melakukan komunikasi, kita harus berangkat dari sini. Banyak hal yang perlu kita pahami, dan di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang mengambil posisi pertama ini, benarkah yang saya katakan ini, memberikan informasi yang tidak benar. Nah ini sesuatu seolah-olah yang biasa, sesuatu seolah-olah udah biasa memberitakan atau mengatakan hal-hal yang tidak benar, yang tidak jujur, yang tidak sebagaimana mestinya. Bisa dilakukan dengan membicarakan terlalu membesar-besarkan, atau membicarakannya melebihi apa yang ada. Tentu ini tidak sesuai, saudaraku. Maka kita harus mengintrospeksi, benarkah yang saya katakan. Jadi kalau kita berkata, sebagai kita orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, maka kita harus berangkat dari hal ini. Kita harus berkata hal-hal yang benar. Ya kalau hal-hal yang nggak benar, apalagi berupaya untuk mulai tipu-tipu, mulai kita berbohong, maka kedepannya pembicaraan itu juga tentu tidak akan baik.
Matius tadi mengatakan semua perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan nantinya. Makanya mulut kita yang harus berkata positif atau negatif ini harus mulai kita berpikir dalam hal berbicara. Apakah itu benar atau tidak? Mengapa hal ini sering terjadi, saudaraku? Di dalam menjalani kehidupan ini memang setan terus bekerja. Apa yang tertulis di dalam firman, sebaliknya setan juga akan bekerja untuk melakukan manusia itu agar berbuat sesuai dengan apa yang tidak diinginkan dalam firman. Nah, seperti ini saudara. Sehingga seperti tadi, perkataan-perkataan yang nantinya dipertanggungjawabkan haruslah perkataan-perkataan tidak sia-sia, namun setan mempengaruhi pikiran dengan lingkungan sekitar kita, dengan situasi yang ada pada kita, sehingga orang selalu berkata-kata dengan hal yang sia-sia. Ini hal yang selalu terjadi, kontradiktif. Nah, untuk itu bagi kita orang yang sudah percaya, kita harus merenungkan ini. Kita kembali dididik dan diajar pada siang hari ini. Yang pertama, kita harus, benarkah yang harus kita katakan? Jadi perkataan kita itu harus benar. Ya, jangan menginformasikan yang tidak benar, malah nanti dicuri. Disinilah setan bekerja untuk menyatakan terhadap kontradiktif dari firman itu tadi. Ayat kedua, pantaskah saya harus perkatakan? Ini sesuatu kata pantaskah saya harus perkatakan. Ini berbicara kepada siapa kita harus berkata ini. Pantaskah saya berkata seperti itu? Anak-anak bicara kepada orang tua. Tadi jelas firman-Nya di dalam 10 perintah Elohim yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Berbicara hal ini. Pantaskah saya berkata seperti itu kepada orang tua saya? Pantaskah saya marah-marah terhadap orang tua, maki-maki terhadap orang tua saya? Tentu ini kita harus pikirkan, karena tadi saudaraku, perkataan itu yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan nanti. Bukan sesuatu yang lewat, tapi dipertanggungjawabkan. Pantaskah berkata seperti itu? Ya. Atau sebaliknya, pantaskah saya perkatakan hal-hal yang tidak baik senonoh seperti itu? Saudaraku. Nah, ini yang menjadi renungan kita tentang perkataan. Pantaskah saya mengatakan hal-hal yang negatif ini kepada orang tua saya, kepada teman saya, kepada anak saya sendiri, kepada adik saya sendiri? Kemudian yang ketiga, pentingkah yang saya katakan? Nah, ini apakah hal ini penting harus saya katakan? Mungkin ada sesuatu masalah di mana orang lain konseling dengan seseorang, dan hal itu harus tidak perlu diketahui orang lain, dan sifatnya adalah mungkin ke dalam rahasia, tidak perlu orang lain tahu, karena orang lain itu berkonsultasi kepada seseorang, dan yang tahu hanya seseorang itu sendiri, karena orang itu mendengarkan. Nah, disinilah dia, pentingkah saya harus katakan ini? Apakah dengan orang melakukan konsultasi kepada seseorang, yang menerima konsultasi ini apakah harus mengatakannya kepada yang lain-lainnya, bahwa si A itu orangnya begini, padahal maksudnya untuk konsultasi? Nah, kita harus merenungkan hal ini. Kalau memang tidak perlu kita katakan kepada orang lain. Bahkan suami istri, kalau memang tidak perlu diketahui oleh istri, tidak perlu, ya tidak masalah. Atau sebaliknya, tidak perlu diketahui suami juga tidak masalah, karena itu tidak pentingkah saya harus katakan hal ini? Ya, kalau menganggap hal itu tidak penting, ya ngapain? Tidak perlu kita bicarakan. Kita mungkin bisa berbicara hal-hal yang lain tentunya. Yang keempat, bergunakah apa yang hendak saya katakan? Ya, bergunakah apa yang hendak saya katakan? Jadi apa yang saya katakan ini berguna enggak? Baik untuk saya atau berguna juga untuk lawan pembicara saya. Nah, jadi ada 4 yang perlu diperhatikan dalam kita berbicara. Dan ini harus kita mulai renungkan, sehingga kata-kata mutiara di dalam kehidupan ini, mulutmu adalah harimaumu, memang
itu juga menjadi suatu bagian dalam implementasi penjabaran dari firman Bapa Yahweh sendiri. Bahwa lewat mulut itulah akan bisa menjadi suatu kekacauan dalam kehidupan kita sendiri. Saudaraku, 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan, jika seorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan-perkataan Elohim. Ini yang dikehendaki. Jadi kalau berbicara, jika seorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan-perkataan Elohim. Jika seorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan yang Elohim salurkan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua HaMashiach. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi jika seorang berbicara, bicaralah seperti perkataan-perkataan Elohim atau perkataan firman. Ini tentang perkataan, saudaraku. 1 Petrus 4 ayat 11 ini, saudaraku, tentu memiliki makna. Mengapa seperti itu? Bila perkataan-perkataan kita sesuai dengan perkataan Elohim atau perkataan firman, maka perkataan kita yang berangkat dari hati kita yang benar, dengan perkataan-perkataan kita sesuai dengan perkataan firman Elohim, maka perkataan kita memiliki otoritas. Ya, perkataan yang memiliki otoritas, bukan hanya perkataan seperti biasa saja. Kenapa demikian, saudaraku? Di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, sebaliknya apa yang dikatakan firman itu berada dekatmu, di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi firman ada di mulut kita, lewat perkataan kita. Maka lewat inilah maka otoritas, kewibawaan itu terlihat, saudara. Namun sebaliknya, bila orang yang selalu berkata-kata yang negatif, tentu juga akan sebaliknya yang terjadi. Perkataannya itu karena selalu mengucapkan hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang positif sesuai dengan firman, maka orang tersebut kita bisa lihat kualitas dalam berbicaranya. Ya. Dan secara tidak langsung justru dengan perkataan-perkataan itu kita dapat menilai bagaimana orang tersebut. Nah, sehingga lewat perkataan, lewat mulut ini, kewibawaan itu juga dapat dilihat. Lewat perkataan kita juga memiliki otoritas. Sehingga sama seperti Yeshua HaMashiach juga lewat perkataannya memiliki otoritas untuk menyembuhkan yang sakit, untuk memberikan banyak hal mujizat melalui perkataannya. Karena apa? Karena perkataannya adalah dapat Elohim, firman. Karena Yeshua adalah sang firman itu sendiri, yaitu sang firman Elohim sendiri. Sehingga setiap perkataannya memiliki otoritas. Sehingga 1 Petrus 4 ayat 11 ini menjadi penggenapannya. Jika seorang berbicara seperti perkataan Elohim, seperti perkataan firman, maka itu memiliki otoritas. Karena firman itu ada di mulut kita dan ada di hati kita. Untuk itu kalau kita lihat juga, maka yang kita lakukan, kita harus belajar membiasakan dalam berbicara. Yang pertama adalah kita harus berbicara tentang hal-hal yang positif. Karena perkataan tadi ada perkataan negatif dan positif, di mana berdampak dalam hal kehidupan kita, juga berdampak di dalam otoritas kita. Maka kita harus mulai berangkat dari perkataan, berbicara tentang hal-hal yang positif. Yang kedua, kita boleh kritis, tapi kritis kita harus kritis yang membangun. Ya. Jadi kita memiliki kemampuan kritis, yaitu kritis untuk membangun. Kemudian yang ketiga, kita bisa menegur, mengingatkan. Tapi teguran yang kita lakukan harus berlandaskan kasih. Bukan menegur atas dasar kebencian,
atau menegur atas dasar emosi atau marah, ada kebencian, ada kedengkian, ada iri hati. Yang keempat, belajar untuk membiasakan dalam menasihati yang membangkitkan semangat. Tentu hal ini semua hal yang positif, saudaraku. Jangan kita menasihati orang, namun justru menasihatinya menuju kepada hal orang tersebut makin tidak baik. Namun kita harapkan orang tersebut akan menjadi lebih baik karena hal-hal yang positif yang kita berikan. Saudaraku, hal inilah yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Sehingga lewat perkataan kita yang memiliki otoritas tadi, saudaraku. Nabi Yeremia, saudaraku, seorang nabi yang diizinkan menjadi penyampaian berita Bapa Yahweh itu lewat Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia 1 ayat 10 dikatakan, lihatlah pada hari ini aku telah menetapkan engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut, untuk meruntuhkan, dan untuk membinasakan, dan untuk menghempaskan, untuk membangun, dan untuk menanam. Jadi saudaraku, Nabi Yeremia memiliki otoritas ini karena dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Lewat perkataan Nabi Yeremia, maka memiliki kuasa karena firman ada di mulut Yeremia, yaitu kuasa untuk mencabut, kuasa untuk meruntuhkan, kuasa untuk membinasakan, kuasa untuk menghempaskan, kuasa untuk membangun, dan kuasa untuk menanam. Jadi otoritas perkataan positif, perkataan sesuai firman akan mampu membangun 6 hal ini, memiliki otoritas terhadap 6 ini. Betapa hal ini tentu sangat memberkati kita. Terkadang kita orang-orang yang percaya lupa bahwa kita memiliki kekuatan dan otoritas tentunya yang sama seperti Nabi Yeremia ini. Ya, kita melupakan, kita terpengaruh oleh kondisi lingkungan kita, sehingga kita otoritas yang dimiliki kepada kita yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita memiliki Ruach HaKodes itu memiliki otoritas terhadap 6 ini. Namun kita tidak memberdayakan ini. Mungkin saudaraku sekarang ini kehidupan saudaraku dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan masalah-masalah ekonomi. Mungkin saudaraku dalam permasalahan saat ini, ekonomi saudara dalam permasalahan yang berat. Mungkin kondisi sekarang ini kesehatan saudara dalam keadaan kesehatan yang sangat lemah. Mungkin dalam keadaan sakit dan kondisi yang lemah. Mungkin saat ini kondisi saudaraku dalam keadaan kondisi yang memiliki kepahitan yang luar biasa. Firman mengatakan seperti Yeremia ini, kita memiliki otoritas. Kita mulai dengan perkataan mulut kita hal yang positif. Maka secara alam atmosfer, di dalam alam roh itu berpengaruh besar untuk melakukan perubahan. Demikian juga di dalam alam fisik kita, seperti penelitian yang dilakukan oleh Emuto tadi juga berpengaruh, saudaraku. Jadi untuk kita bangkit dari kekeringan kehidupan kita, kita harus mulai dengan perkataan kita hal yang positif. Tapi kalau kita masih mengatakan hal-hal yang negatif dalam menyelesaikan permasalahan kekeringan kehidupan kita, maka kekeringan itu akan terus menjadi kering. Untuk kita mampu bangkit dalam situasi kekeringan permasalahan kehidupan kita, mari kita awali dengan perkataan kita, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan firman yang kita perkatakan dan kita imani tentunya. Inilah yang menjadi firman pada siang hari, sehingga berangkat dari hal itu kita percaya, maka kuasa otoritas Bapa sama seperti Nabi Yeremia, dia juga seorang nabi seperti manusia biasa.
namun memiliki kemampuan otoritas untuk mencabut, untuk merubah, untuk membinasakan, untuk menghempaskan, untuk membangun dan untuk menanam lewat perkataan yang diberikan kepada Yeremia, otoritas yang ada. Siang hari ini saudaraku, biarlah firman ini meneguhkan kita. Kita mulai, mungkin kita sudah lupa, mungkin kita sudah kelewatan dalam menjalani kehidupan ini, di mana konsep berpikir kita, perkataan-perkataan kita lebih banyak hal yang negatif. Kita sudah melupakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang positif. Kita harus mulai merubah konsep hidup kita, maju terus dalam hal ini sehingga kita akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Mengakhiri firman ini, maka dikatakan bila perkataan positif dan negatif dapat berdampak besar dalam kehidupan kita, maka lebih baiklah kita memilih terhadap perkataan yang positif tentunya. Karena apa? Perkataan itu tadi harus kita pertanggungjawabkan. Perkataan yang sia-sia pada hari penghakiman nanti. Tentunya kita tidak ingin bahwa kehidupan kita, roh kita nantinya tidak berkenan kepada Bapa Yahweh yang di dalam kehidupan ini. Maka bila perkataan yang positif dan negatif memiliki pengaruh, maka kita sebagai orang yang percaya tentu kita akan memilih terhadap perkataan-perkataan yang positif. Inilah firman kita pada siang hari ini, menguatkan kita, meneguhkan kita. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati saudaraku, Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Haleluya.